Alhamdulillah luar biasa. Oke, kita ulangi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Baik, saya tanya, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang masuk? Berapa? Satu orang, dua orang? Yang satu sakit ya? Kita doakan teman kita yang sakit segera sembuh dan untuk bisa kembali bersama dengan kita. Nah, baik anak-anak, sekarang Bu Ayu tanya dulu, untuk hari ini semangatnya adakah? Yuk, sudah tahu tepuk semangat? Tahu? Oke, kalau tahu kita coba tepuk semangat. Ulangi, belum semangat ya. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua hari ini. Jadi anak-anak, pada pertemuan kita kegiatan hari ini, pertemuan BK kali ini, Bu Ayu akan menjelaskan tentang jurus ketiga, ya, yang berjudul tumbuhkan resiliensi tentang growth mindset. Nah, sudah pernah melihat? Belum? Nah, ini adalah kegiatannya Bu Ayu kemarin ketika Bu Ayu kebetulan ada kegiatan. Bu Ayu mendapatkan ilmu baru dan ini tentang jurus 3, tumbuhkan resiliensi growth mindset. Nah, ini yang akan Bu Ayu bagikan ke kalian. Apakah itu nanti kita akan pelajari bersama. Nah, sekarang Bu Ayu bertanya ke kalian, apakah kalian sudah siap untuk kegiatan BK pada hari ini? Kalau sudah siap, maka kita akan mulai. Dan kegiatan BK pada hari ini kita akan menggunakan yang namanya metode ARKA. Yang tahu nggak? ARKA? Tidak tahu? Ya, gue jelaskan. Metode ARKA untuk kegiatan BK pada hari ini yaitu adalah yang pertama, kita akan ada aktivitas. Ini ada aktivitas yang akan kita lakukan. Nanti kita akan bermain sesuatu. Kemudian kita akan refleksi. Dan di refleksi ini nanti kalian akan apa yang sudah dilakukan di bagian aktivitas kalian akan refleksikan dan nanti harus ada yang mau masuk untuk refleksinya. Terus kemudian ada kegiatan konsep. Ini akan Bu Ayu jelaskan tentang apa itu menumbuhkan resiliensi tentang growth mindset. Terus kemudian berikutnya adalah aplikasi. Maka kegiatan yang paling terakhir kita akan mengaplikasikan tentang kegiatan yang sudah kita lakukan. Baik, sudah siap? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, ulangi. Bu Ayu tanya ya, ketika Bu Ayu bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tepuk satu kali saja. Bisa? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, yang pertama akan kita lakukan adalah aktivitas. Apa kegiatan kita pada kali ini? Kita akan bagi kalian menjadi 5 kelompok, ya. Terus kemudian setiap kelompok akan mendapatkan properti untuk disusun agar menjadi menara. Nanti yang kalian akan berikan kartu untuk menyusun menjadi menara dengan kelompok kalian bekerja sama. Kemudian buat menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Terus kemudian kegiatannya ada sesi yang pertama, ya, kita akan berikan waktu hanya 3 menit selesai. Dan kemudian sesi yang pertama kita akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. Kemudian kita akan buat sesi yang kedua, menara roboh, akan ada kesempatan kedua untuk membangun kembali sama waktunya. Siap? Siap berkompetisi
dengan kelompok-kelompoknya? Ya. Siap bersama dengan teman sekelompoknya? Ya. Baik, kalau sudah siap akan kita mulai. Bu Ayu berikan. Berkelompok dengan teman sekelompoknya, ya. Sudah siap belum? Kalau sudah siap, maka Bu Ayu akan meminta kalian untuk segera membuat menara. Kita akan gunakan waktunya sebentar. Ayo sebentar, belum mulai. Sebentar. Kita akan pakai waktu ya. Sudah? Ayo, jangan membuat menara dulu. Siap? Waktunya hanya 3 menit. Oke? Ya. Ya, cepat. Bareng-bareng dengan kelompoknya buat. Detik terakhir akan ada angin yang merobohkan menara, harus siap. Apakah kuat menaranya? Bu, jangan Bu. Belum Bu. Baik, oke, 3 menit sudah berlalu. Baik anak-anak, sudah siap? Kita akan menara yang kedua dengan alat bantu. Ada stolonis. Kalian bisa gunakan untuk memperkuat menara kalian. Kita mulai, siap? Yuk. Terserah, pokoknya untuk perkuat menara kalian. Boleh disolasi, menaranya siap. Oke, sudah siap? Mulai 3 menit berjalan. Silakan gunakan alat bantunya karena untuk memperkuat menaranya. Jangan sampai aku. Nanti kita lihat hasil terakhir siapa yang paling tinggi ya. Berarti menjadi pemenang kelompoknya. Sengklat.
Saya cepet-cepet dulu sih masih ngomong. Sudah selesai? 10 detik lagi ya. Selesai, angkat tangannya. Selesai, beres menaranya. Jadi siapa yang paling tinggi kita lihat, silahkan duduk. Itu baru satu tingkat. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 2, oke, dilihat dulu. 1, 2, 3. Lebih banyak ya. Oke. Baik. Kira-kira antara kelompok ini dengan kelompok ini siapa yang paling tinggi? Itu tapi di sini kartunya lebih banyak ya. Berarti mana kira-kira? Sini. Berarti kelompok. Ini kelompok berapa? Baik. Berarti untuk banyaknya kita berikan ke kelompok sebagai pemenangnya. Kalau untuk bentuknya kelompok 2 yang sudah jadi untuk hadiahnya sedikit kartu. Kita berikan sudah untuk kelompok 2. Mana kelompoknya? Ya, baik. Sudah diturunkan dulu. Oke. Sekarang silakan kartunya bisa dimasukkan lagi ke tempatnya. Terus alatnya bisa digunakan lagi. Baik, silakan duduk, perhatikan dulu ke depan, oke, pandangannya, perhatikan dulu. Tetap konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, anak-anak, sekarang kita menuju ke kegiatan yang kedua, yaitu adalah refleksi. Maka Wahyu minta kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, kira-kira tadi kita kan main 2 kesini. Menara yang pertama, kemudian ada angin, ya kan? Kira-kira bagaimana ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, itu perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Kalian bisa ekspresikan kira-kira ekspresi apa yang akan muncul dalam membuat menara tersebut. Yang kedua, kalian jawab apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing. Dan yang ketiga, di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah atau di rumah, di mana kalian pernah merasakan menara kalian yang sudah dibangun itu roboh. Silakan dijawab 3 pertanyaan tersebut, tuliskan pada buku. Nanti siap maju kelompok yang siap nanti siap ya. Dituliskan boleh satu. Ya, silakan dituliskan jawaban kalian pada buku. Tidak usah langsung jawabannya apa secara berapa menit? Berapa menit untuk diskusi? 5 menit cukup ya. Baik, 5 menit silakan kalian diskusikan. Terus kalau sudah kita minta untuk kelompok bisa maju membacakan hasil diskusinya. Yo, silakan. Yo, dibantu menjawab pertanyaan.
Yuk, silakan. Baik, karena 5 menitnya sudah terlewati, maka kita akan minta satu kelompok untuk maju terlebih dahulu ya. Silakan maju. Ya, tadi kan sudah duduk sana ya. Ketika sudah dibangun baik-baik ternyata apa perasaan yang dialami? Oh iya, berarti ada rasa kecewanya ya. Dan kadang kan sudah sembuh. Jadi jangan lupa. Apa pelajaran paling berharga tentang daya lukis atau resiliensi yang kalian dapatkan saat beradaptasi dan membangun kembali daya Berarti tadi ada kesempatan kedua, berarti melakukan lagi ya, bukan menyerah ya, caranya lagi. Ya, sekarang yang ketiga. Jadi dalam kondisi sakit, mengupayakan bisa berjalan, bersekolah, baik. Oke, jawaban kelompok 3, silakan berikan aplaus untuk kelompok berapa? Kelompok 5 sudah menjawab 3 pertanyaan refleksi. Silakan duduk, terima kasih. Kita lanjutkan ke kegiatan kita di berikutnya, yaitu adalah konsep. Kegiatan kita di konsep, boleh bertanya. Kalian sebetulnya paham tidak apa itu yang namanya resiliensi? Ada yang tahu? Ada yang tahu resiliensi itu apa? Resiliensi atau kita sebut sebagai daya lenting. Oke. Ya, sudah ingin sedikit memberikan gambaran bahwa ketika memiliki masalah, ya, bahwa setiap diri kita memiliki masalah, kemudian kita gampang membuat diri kita stres, depresi, bahkan
menjadi terpikir dari yang lainnya. Resiliensi ini atau daya lenting ini sebetulnya ketika kita nantinya ada masalah, diterpa tantangan, kan kita hidup tidak mungkin yang selalu mulus ya, punya yang namanya masalah-masalah tertentu atau tantangan-tantangan tertentu biar kalian bisa hadapi. Misal kita hidup mungkin aman dan nyaman saja, tapi tiba-tiba kehilangan sosok yang paling kita cintai, mungkin orang tua kita. Nah, di saat yang seperti itu mungkin daya lenting kita dihantam tantangan, bisa yang namanya menjadi stres, depresi. Tapi kalau resiliensi atau daya lentingnya kuat, itu dia bisa bangkit lagi. Ada tantangan berat, bangkit lagi. Paham? Ada gambarnya? Silakan kalian lihat video berikut ini. Resilience karena Tuhan hanya bisa dilatih oleh pengalaman yang baik. Supaya dia harus merasakan suffer. Kalau kata Mike Tyson dia bilang orang itu kan mereka ditanya, kok gimana anda bisa begitu kuat dipukulin? Mike Tyson bilang, saya tidak kuat dipukulin, saya itu orang yang sakit, saya tidak biasa dipukulin. Kan? Resilience itu harus juga. Kalau kata itu Khaldun di kalau pada sudah dia bilang situasi yang sulit menciptakan manusia yang kuat akan menjadi situasi yang baik. Situasi yang baik menciptakan manusia yang lemah. Manusia yang lemah ini akan menciptakan situasi yang sulit. Itu siklus peradaban. Kalau kita cerita sejarah peradaban itu pasti siklusnya itu orang sakit berat, juga menciptakan orang-orang yang tangguh. Orang-orang tangguh ini membangun peradaban Islam berjaya, terlena. Baru pada dia lagi, itu siklus lagi. Iya, kamu tahu Mike Tyson? Siapa? Iya, petinju. Yang namanya petinju dia kena tonjokan, kena tinju sekali, 2 kali pasti merasakan sakit. Tapi apakah dia berhenti? Enggak. Berkali-kali akan mengalami kegagalan. Tidak mungkin akan langsung berhasil. Pasti ada yang namanya gagal, sedih, kecewa, sakit, ya. Tapi kita diharapkan menjadi manusia yang kuat dan tangguh dengan membangun resiliensi daya lenting kita. Misal, ini apa? Penguin. Nah, penguin ini kita taruh di tengah misalnya. Sudah masih pukul. Dipukul yang agak kuat-kuat itu. Dia masih mau penguinnya masih mau bangun jatuh karena dia memang ada resiliensinya. Ya, dia sudah terbangun ada resiliensi atau daya lentingnya. Ketika mengalami tantangan-tantangan berat, dia bangkit lagi. Ini yang namanya resiliensi. Yang kita pahami dari bawah adalah ini, kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, kemudian bahkan tumbuh lebih kuat menghadapi tantangan. Ini bola apa? Bola tenis, dia dipantul-pantul, dia akan mantul. Ya, karena apa? Kuat, ada daya lentingnya, dia ada mendatnya, ya kan? Dia ada pantulannya. Adaptability itu adalah kemampuan beradaptasi. Stability emosional berarti adalah memiliki stabilitas atau keseimbangan emosinya. Kemudian ada growth mindset. Ini yang akan kita bahas adalah growth mindset, memiliki pikiran yang bertumbuh. Terus kemudian effective problem solving adalah menemukan solusi. Sekarang kita belajar mengenal punya 2 pemikiran, ada fixed mindset dan growth mindset. Di sini kita berperilaku itu dari 2 hal. Ya, kita melakukan sesuatu itu ada 2 hal yang membuat kita melakukan. Apakah dari pikiran, ya, pikiran yang fixed mindset atau growth mindset. Satu dulu, kesuksesan. Kalau fixed mindset, dia berarti saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi di sini kita yang pikiran paling baiknya adalah yang mana? Growth mindset. Apa? Saya bisa sukses kalau usaha
berarti saya harus berterima kasih dan saya harusnya memperbaiki. Oke, bisa membedakan fixed mindset dan growth mindset? Bisa? Nah, sekarang silakan dibuka bukunya. Kalian jawab kalau kalian beri tanda nanti nomor 1 di kelasnya ya. Kalau misalnya tanda begini, berarti ini adalah growth. Dan kalau silang berarti fixed mindset. Oke, paham? Jawabnya cukup dengan tanda silang dan singkat. Nomor 1, semuanya menjawab. Nanti kita cek yang benar yang mana. Jawabannya saja. Sudah siap menjawab kuisnya? 1. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. 2. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. 3. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. 5. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. 6. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. 7. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Desain tugasnya bentar. Nomor 1 jawabannya adalah fixed mindset. Yes. Tanda silang. 2. Tanda silang. Jawabannya tanda silang. 3. Jawabannya tanda centang. Sebutkan dan salah saja. Ada yang 100? Punyanya siapa? Oke, berarti bisa ya membedakan ya. Jawabannya ada yang 100? Ya. Kita mulai ke kegiatan yang berikutnya adalah aplikasi. Bu Ayu kasih kalian 1 lembar kertas. Ambil 1 kertas, tuliskan nama kalian dan kelas. Udah semuanya. Nah, kalian buat 1 kalimat kalian yang growth mindset atas kesulitan atau kegagalan terbaru yang kalian alami. 1 kalimat saja growth mindset untuk diri kalian sendiri apa? Kalau sudah dituliskan kalimatnya, nanti silahkan ditempelkan di sebelah sini ya, di sini ya. Nah, tempelkan di sini, ditata. Oke? Sudah, silakan tuliskan nama, kelas, dan kalimat growth mindset untuk kalian yang kalian kesulitan yang kalian hadapi. Kira-kira kalimat growth mindsetnya 1 saja. Kalau sudah selesai langsung berdiri, kemudian tempelkan di sini. Tempelkan di papan tulis ya. Ayo. Ini apa? Sudah kalian kira-kira yang pertama. 1 kalimat saja. Ini dari kalian sama. Yuk, ditempelkan silakan.
dan di bawahnya teman-teman. Ayo. Dikasih kata-kata jadi rusak teman. Kacamata kami. Sudah? Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kata-kata ya. Kan silakan. Sudah? Baik anak-anak, ini beberapa mulai berdasarkan. Jika saya gagal, akan berusaha bukan menyerah. Nah, ini Aska. satu kalimat program set. Kegagalan bukan berarti tidak bisa karena masih ada kesempatan. Ketika saya mengalami kegagalan, saya akan berusaha lagi, dan mencoba lagi. Jangan menyerah, semua pasti ada masanya. Kegagalan bukan berarti kalah, berusaha. Baik anak-anak, itu kalimat-kalimat grow mindset yang sudah kalian buat. Ternyata kalian sudah mengaplikasikannya sudah bagus. Saya percaya bahwa proses dari kalian ya untuk mempelajari grow mindset dan big mindset ini akan berlanjut dan terus akan membuat kalian menambahkan materi-materi, menambahkan tantangan-tantangan lagi sehingga kalian lebih bisa ya untuk bisa menerapkan grow mindset dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, sebelum mulai tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Kesimpulannya ya bahwa kita setiap dari kalian itu kalian berarti harus apa? Harus apa? Harus punya apa? Punya tekad. Punya grow mindset. Punya apa lagi? Punya apa lagi? Tekad. Punya daya lenting. Punya